Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma, NIM 1814279. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab eh, pertanyaan dari poin A, B, dan C. Nah, poin A itu mengenai prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan. Nah, adapun prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank itu yang pertama ada pengaturan. Nah, pengaturan ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendiri suatu bank termasuk jaringan kantornya. Yang kedua, pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Dan yang ketiga, pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Nah, yang kedua ada pengawasan tidak langsung atau biasa disebut offsite supervision. Nah, dengan jalur ini otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Nah, yang ketiga ada pengawasan langsung atau biasa disebut dengan on-site supervision. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank. Nah, sekaligus menguji kebenaran konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Nah, yang keempat ada kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Nah, melalui metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Nah, yang kelima ada tindak remedial atau penerapan sanksi. Nah, metode ini otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam pencapaian sasaran pengawasan bank. Nah, yang terakhir ada kerjasama dengan otoritas pengawasan bank di negara lain. Nah, dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara lain. Nah, untuk poin kedua di B itu prinsip operasional LKS. Di sini ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip keadilan. Nah, apa itu prinsip keadilan? Dalam prinsip keadilan, berbagai keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Artinya semua pihak ketika memberikan masukan itu juga bisa menanggung risikonya tersendiri. Yang kedua ada kemitraan. Nah, prinsip kesetaraan di antara pihak yang terlibat dalam kerjasama. Nah, posisi nasabah, investor, atau sebagai penyimpanan dana dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang ketiga adalah transparansi. LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, atau pihak-pihak yang terlibat agar mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada universal atau universal. Prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama. Nah, yang terakhir ada prinsip universal atau prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat, memberikan layanan sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya itu poin C, tanda manajemen bank yang buruk. Nah, mungkin tandanya banyak sekali, namun sedikit yang bisa disampaikan. Yang pertama, itu ada kebijakan yang memperbolehkan bank menambah dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Nah, yang kedua, mengambil resiko berlebihan. Yang ketiga ada counter internal audit yang tidak berfungsi, dan yang keempat ada penilaian aset tidak realistis. Yang kelima termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak ada transparansi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.